Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Kali ini kita akan bahas tentang built-in function, yaitu fungsi-fungsi yang sudah tersedia pada C dan C++. Jadi sebenarnya di C dan C++ ada beberapa library yang bisa kita gunakan untuk memudahkan aktivitas pemrograman kita. Ada banyak library ya. Di antaranya yang sudah ada itu ada assert, ctype, erno, float, limits, math, strings, standard IO, time, dan lain sebagainya. Jadi kalau di C ya, kalau di C++ biasanya depannya library yang biasa ada di C itu depannya ada tulisannya C. Jadi kalau di C ada assert.h, itu di C++ ada C assert. Di C ada standard IO stdio.h, di C++ ada cstdio. Ada time.h, di C++ ada ctime.h. Pada tutorial ini saya nggak akan membahas semuanya, saya hanya akan membahas beberapa saja. Jadi di sini yang akan saya bahas adalah untuk mathematical function, dan itu pun hanya beberapa fungsi saja, tidak semua fungsi matematika. Kemudian ada cstdlib untuk standar library, itu ada fungsi random di situ, itu yang akan saya bahas. Kemudian ada manipulasi string. Nah, manipulasi string yang saya gunakan itu akan menggunakan library dari bawaannya C++, bukan library C string yang bawaannya C. Nanti kita lihat bedanya. Di sini saya akan menggunakan Google Colab, tapi saya juga akan membuat perbandingannya dengan menggunakan VS Code. Jadi nanti yang masih belum terbiasa menggunakan Google Colab tahu bagaimana, oh kalau di VS Code caranya seperti itu, kalau di Google Colab caranya seperti ini. Terserah nantinya apakah untuk tutorial selanjutnya apakah akan menggunakan Google Colab atau menggunakan VS Code atau Code Blocks dan editor yang lainnya. Oke, langsung saja. Pertama yaitu ada math.h. Jadi math.h ini bawaannya dari C, dan di C++ juga ada beberapa fungsi yang disediakan. Di sini yang saya coba adalah fungsi ceil. Ceil ini untuk melakukan pembulatan desimal. Kemudian ada sqrt atau square root, ini untuk melakukan akar pangkat. Selanjutnya ada tegama untuk menghitung faktorial. Kemudian ada log2 ini untuk membuat perhitungan logaritma tapi yang basis 2. Kalau yang basis 10 nanti ada beda sendiri. Kalau kita sudah melakukan include terhadap math.h, kita bisa memanggil fungsi-fungsi ini. Ya, kita coba jalankan math.h, kemudian kita jalankan di shellnya seperti biasa, ada g++ demo math.jpp, kemudian jalankan demo mathnya. Oke, jadi di sini kelihatan di 15,8 ini dibulatkan jadi 16, kemudian square root atau akar pangkat dari 25 adalah 5, kemudian faktorial dari 5 adalah 120, dan ada log 2 dari 100 adalah 6,643 dan seterusnya. Ini kalau kita menjalankannya di Google Colab. Bagaimana kalau kita menjalankannya di VS Code? Nah, kita tinggal bikin file ini. Bikin file ini di sini, saya buat yang di sini, new file demo math.jpp. Kemudian di sini saya membuat coding yang sama dengan ini, include iostream, ini untuk cout-nya, kemudian untuk matematikanya include math, matematika. Kemudian using namespace, biar kita nggak kebanyakan nulis std, integer main seperti biasa, return 0. Dan kita check out sale 15,8 end line, check out square root 25, akar pangkat 25, end line, check out tegama 5 plus 1, end line, dan check out log 2 100 end line.
Kalau sudah, kita save. Kalau di Google Colab ini nggak ada masalah ya. Kita coba di sini, harusnya tidak ada masalah juga ya. Kita jalankan di VS Code. Oh, ada masalah di sini. Kita pakai yang sama seperti tadi ya, Cmat. Oke, sedikit berbeda. Kalau di Google Colab saya pakai mat.h ini ya. Kalau saya menggunakan mat.h mungkin tidak ada masalah. Mat.h. Nah, kalau mat.h ini ketemu, tapi kalau cuma mat saja tidak ketemu. Atau kalau tidak menggunakan seperti ini, seperti di slide tadi kita pakainya cmat. Ya, ini sudah selesai dijalankan. Nah, jadi boleh pakai cmath atau pakai mat.th, sama saja. Oke, selanjutnya fungsi yang ada di pustaka stdlib. Nah, yang fungsi yang ada di pustaka stdlib ini yang saya gunakan adalah fungsi random. Ini fungsi yang nantinya mungkin akan banyak kita gunakan, terutama untuk sorting ya. Sorting, untuk demo sorting itu daripada kita bikin angka random satu-satu, kita bikin 20 angka random gitu kan. Daripada bikin satu-satu, lebih mudah menggunakan random ini. Nanti kita jalankan saja, kita lakukan perulangan pada arraynya gitu ya. Nah, untuk membuat random di standar library-nya C itu kita bisa menggunakan fungsi random, fungsi rand ini ya. Fungsi rand ini nanti dia akan mengembalikan integer ukuran besar. Nah, kalau misalkan kita pengen melakukan random dari angka 0 hingga angka 9, maka hasil dari random ini kita lakukan modulo dengan modulo 10. Jadi dia akan hasilnya akan antara 0 sampai 9 ya kan. Nah, kalau bukan 0 sampai 9, saya pengennya 1 sampai 10, ya modulo, tetap modulo sampai 10 tapi nanti di plus 1 aja. Ya, gitu kan. Kalau misalkan pengen 0 sampai 10 ya berarti nanti di modulo 11 gitu, enggak usah repot-repot gitu ya. Kemudian kalau misalkan saya pengennya bukan dari 0 atau dari 1, tapi dari 100 sampai 119 gitu. 100 sampai 119. Oke, 100 sampai 119 itu kan berarti ada 20 bilangan ya. 100 sampai 119, mulai dari 100, 101, 102 sampai 119. Terus kemudian 20 itu dimulai dari 100. Jadi kita bikinnya adalah random, kita modulo 20 karena 20 bilangan tadi, kita tambahkan 100. Nah, ini caranya membuat random dengan berbagai macam random di C++ dengan menggunakan fungsi rand yang ada di stdlib seperti ini. Nah, yang perlu diingat, kita sebelum memanggil random itu kita perlu memanggil sRand time 0. Ini untuk seeding new random. Kalau kita tidak menggunakan ini, dia akan membuat random tapi hanya sekali aja. Kalau kita jalankan programnya berulang-ulang, itu dia tetap angkanya akan sama terus. Oke, kita coba dulu yang sudah ada ini. Kita jalankan. Nah, jadi yang random itu membentuk angka random tapi ukuran integer yang besar ya, banyak ya. Kalau pengen diperkecil ya kita tinggal melakukan modulo seperti ini. Ini kalau kita jalankan lagi, nah hasilnya berbeda lagi karena kita lakukan random. Nah, uniknya kalau sRand-nya atau seeding randomnya ini kita matikan, kan? Ya, pertama. Lah, ini udah sama kayak tadi ya. Sama ya. Nah, ini kita jalankan berulang kali pun, bahkan kita menggunakan ini ya, kita berjalankan berulang kali pun dia hasilnya selalu sama. Selalu sama. Makanya kita perlu menjalankan sRand untuk seeding new random. Oke, itu ya. Ini nanti akan sangat berguna sekali kalau kita mau membuat algoritma pengurutan dan algoritma pencarian. Karena daripada kita ngetik satu-satu kan angkanya, ngarang satu-satu angka, mending kita generate random, gitu aja lebih enak. Oke, selanjutnya kita coba kalau di VS Code. Sama, kita bikin fungsi file demo cpp. Isinya ini, saya langsung copy paste saja biar cepat. Jalankan.
Ya, sudah keluar. Atau kalau mau basic ya, di built-in function kita jalankan secara manual sama seperti yang di Google Colab-nya. Kita menggunakan G++ demo random cpp min o demo random. Jalankan, compile, keluar demo random, kemudian kita jalankan demo random. Nah, ini kalau demo random kita jalankan berulang-ulang, hasilnya akan berbeda terus. Itu library yang kedua, yaitu standard library, di mana di dalamnya salah satunya ada fungsi random. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi untuk manipulasi string. Nah, khusus untuk fungsi manipulasi string di sini saya tidak menggunakan C-string yang dari C, tapi saya menggunakan library string yang bawaannya C++. Bedanya apa? Kalau C-string yang di C itu dia akan memanipulasi array of character, sedangkan string yang dari C++ dia akan membuat tipe data baru, yaitu tipe data string. Nah, tipe data string ini jadi kita nggak perlu repot-repot lagi array of character, karakternya itu nanti ada berapa, nggak perlu repot-repot seperti itu ya. Kita langsung menggunakan string, langsung kita bisa deklarasikan variabelnya. Oke, jadi langsung seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan cin seperti biasa untuk menginputkan stringnya, teksnya, nama depan, nama belakang. Nanti untuk menggabungkan nama depan dan nama belakang ini, kalau menggunakan C-string yang dari bawaannya C, array of character, itu kita harus menggunakan fungsi concatenate. Lah, kalau di stringnya yang bawaannya C++ ini sudah lebih seamless ya, lebih enak. Itu kita tinggal menggunakan operator plus. Kita menggunakan operator plus, jadi nama depan plus spasi plus nama belakang ini otomatis sudah menggabungkan ketiga string ini ke dalam variabel baru, namanya adalah nama lengkap. Kemudian di print di sini. Nah, sama seperti di C, kalau kita menggunakan cin, maka inputannya itu kalau misalkan ada spasi, maka dia hanya diambil karakter atau diambil kata yang sebelum spasi aja, yang pertama yang sebelum spasi. Nah, kalau kita pengen nama depan, nama belakang, atau bahkan sekarang kan kebanyakan nama depan, nama tengah, nama belakang gitu ya, kebanyakan kan tiga kata gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan getLine. Getline ini bawaannya dari C, jadi kita nggak perlu bikin sendiri. Getline kemudian pakai cin dengan menggunakan ws yang dimasukkan ke dalam variabel nama baru. Ya, jadi variabelnya kita menggunakan variabel nama baru di sini. Jadi pakai ini, kita ada spasi berapapun asal belum enter, maka dia akan kesimpan semua ke dalam string yang ada. Selanjutnya, kalau kita menggunakan string dari C++, kalau mau menghitung berapa jumlah string yang diinputkan atau yang tersimpan, itu nggak perlu repot-repot, kita bisa langsung menggunakan fungsi length. Nah, sudah pakai fungsi length ini, kita nggak perlu repot-repot membuat fungsi baru untuk menghitung jumlah string, sudah ada di sini. Sehingga kalau misalkan kita mau menggunakannya untuk for, kita mengecek hurufnya satu persatu, bisa langsung i sama dengan 0, i kurang dari nama depan length. Nah, itu sudah langsung ya. Yang saya lakukan perulangan adalah untuk variabel nama depan, bukan yang nama baru. Nah, sedikit yang agak repot itu kalau untuk to upper atau untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar semua, atau sebaliknya to lower, mengubah dari huruf besar menjadi huruf kecil semua. Itu kalau pakai array of char itu kan kita bisa langsung menggunakan fungsi to upper, dimasukkan ke dalam karakter semua, itu kan selesai. Karena to upper ini parameternya adalah karakter. Nah, karena to upper ini parameternya adalah karakter, bukan string, maka kalau kita mau mengubah satu string, satu rentetan string diubah menjadi besar semua, maka kita harus melakukan iterasi ke setiap karakternya. Nah, sama seperti array of character dalam C, di string di C++ itu juga kita bisa mendapatkan setiap karakternya dengan menggunakan array seperti ini. Jadi menggunakan nama depan, kemudian indeks keberapa, itu kita mendapatkan karakternya. Nah, itu kemudian kita lakukan fungsi to upper untuk dijadikan huruf besar dan disimpan di
nama depannya disimpan di tempat yang sama lagi. Itu nanti hurufnya akan jadi huruf besar semua. Gitu ya. Nanti kita coba check out nama depan endline-nya hasilnya seperti apa. Nah, kemudian ada fungsi lagi di C++ find. Nah, find ini untuk mencari kata, bukan hanya mencari karakter aja ya, tapi langsung mencari kata. Mencari kata contohnya di sini ada teks kuliah di Universitas Dinus. Nama variabelnya teks, kita mencari kata Dinus dalam teks ini. Apakah ada? Harusnya ada. Dia akan mengembalikan posisinya ada di mana. Kemudian kalau kita cari teks yang tidak ada, misalkan di sini kita mencari teks Udinus. Nah, di sini kan nggak ada Udinus ya, adanya kan Dinus ya. Kalau kita mencari Udinus di sini nanti dia akan mengembalikan maksimum karakter. Maksimum karakternya ada berapa? Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian ada satu lagi bentuk find lagi yang berbeda, yaitu find first of. Akan berbeda find first of dengan find. Kalau find ini asal tidak ketemu Udinus, maka dia dianggap tidak ketemu ya. Tapi kalau find first of ini tidak harus keseluruhan kata yang dicari, tapi bagian katanya yang dicari itu juga sudah boleh, tidak harus semuanya. Oke, kita jalankan saja program ini untuk melihat hasilnya. Input nama depan. Keluar ya nama depan dan nama belakang. Nah, kalau kita membuat nama lengkap, nah nama lengkap ini ada spasinya, ini juga masuk semua. Ukurannya ada berapa? Keluar. Ini kalau kita hitung, ini sampai ini adalah 15. Nama depannya ini ya, yang kita lakukan perulangan ini to upper, ini kita melakukan perulangan untuk mengkonvert semua huruf menjadi huruf kapital, huruf besar. Yang kuliah di Universitas Dinus ini ya, kita mencari huruf Dinus, apakah ada atau tidak. Dia akan ketemu di indeks ke-22, dia akan ketemu ini. Kalau kita cari Udinus, itu dia akan mengembalikan nilai ini. Panjang sekali, ini adalah maksimal jumlah karakter. Artinya dia mencari dari string indeks pertama sampai indeks ke berapa miliar ini ya, miliar atau triliunnya ya, indeks kesekian itu nggak ketemu kata-kata Udinus, itu nggak ketemu. Yang fix Udinus seperti ini tuh nggak ketemu. Tapi kalau kita mencari find first of, itu dia ketemu di indeks ke-10. Yang ketemu di indeks ke-10 apa? Udinus ini kan ada U-nya, ya kan, ada U-nya, itu dia ketemu U besar itu ada di Universitas Udinus. Nah, ini dia akan mengembalikan indeks ke-10 yaitu di universitas besar ini. Jadi salah satu dari huruf Udinus ini ditemukan, yaitu yang U ketemu di indeks ke-10. Jadi ceritanya seperti itu. Oke, kita lakukan hal yang sama di VS Code. Kita bikin file baru, namanya adalah string opr.cpp. Kita copy semuanya. Compile manual aja di sini. G++ string opr.cpp main o string opr. String opr. Nah, input nama depan, misalkan kita input Isyana Saraswati. Nama lengkap, nah ini saya ngarang ini namanya ya. Ya untuk demo saja, kalau ada lebih dari dua kata, ini 3 kata, ini masih kedetek juga, ukurannya 30 ketemu ya. Yang bagian nama depannya diperbesar, kemudian yang hasilnya yang ini sama,
22, terus ini maksimal karakter, artinya dia nggak ketemu. Kalau ketemu sampai maksimal karakter artinya dia nggak ketemu. Taunya maksimal karakter itu gimana lah? Kita bisa pakai ini, string titik dua kali npos, itu kita mendapatkan maksimal karakter. Maksimal karakternya di string. Misalkan kita menggunakan kondisi jika tidak ditemukan. Nah, tidak ditemukan itu kondisinya apa? Kondisinya ketika text find ini mengembalikan sama dengan string npos, lah itu berarti dia tidak ditemukan. Oke, jadi itu tutorial kita kali ini. Kita mencoba 3 built-in function yang ada di C++, yaitu tadi ada math.h, kemudian random yang ada di standard library, kemudian library string yang bawaannya C++. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.